Kembali lagi bersama saya, Lutfi dan Mbak Putri. Kami akan ngobrolin tentang sampah. Wow. Ya, sampah yang kita produksi setiap hari. Dan kayaknya masalah sampah ini nggak pernah selesai ya. Banjir di mana-mana katanya karena sampah. Terus apalagi ya, pokoknya berita-berita di laut banyak sampah dan sebagainya. Yang jelas bau busuk loh. Oh iya jelas. Ya, itu baunya sangat menyengat, mengganggu sekali itu ya kalau yang namanya sampah. Kalau udah numpuk dan udah keluar cairannya. Iya betul. Bawa angin, kena hujan. Iya. Nah ngomongin sampah nih ya Mbak ya. Mbak Putri ini concern sekali gitu ya terhadap sampah gitu, karena beliau adalah orang yang salah satunya gitu ya, pendiri bank sampah di Jogja gitu. Karena di Indonesia banyak sekali ya Mbak. Banyak banget. Ya betul. Ada mungkin puluhan ribu ya kalau sekarang ya. Sudah mulai bergerak ke arah zero waste. Kemudian orang-orang yang peduli dengan lingkungan itu juga kayaknya semakin banyak gitu. Karena mungkin merasakan dampaknya tadi ada banjir, ada bau yang menyengat, kemudian banyak lah gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di TPA ya, tempat pembuangan akhir dari sampah itu banyak loh hewan-hewan yang makan justru dari sampah. Nah itu kan ada nanti dagingnya, dagingnya nanti kita makan, balik lagi deh ke kita gitu. Dari sampah yang ada di situ. Iya, konsumsi. jadi balik ke kita. Jadi yang nggak sehat siapa? Kita lagi gitu, karena sampah kita. Jadi gimana sih Mbak kalau dari Mbak Putri sendiri melihat fenomena sampah yang nggak pernah selesai ini gitu? Ya, oke. Jadi kita hidup di era yang sangat tidak bisa menghindari sebuah sampah gitu ya. Kalau kita lihat ke minimarket, kemudian ke supermarket, itu kan bahkan sayuran aja dia udah dibungkus sama plastik gitu ya. Dan seperti kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya sekali pakai plastik sekali pakai, botol sekali pakai kayak gitu. Nah, kita perlu sadari bahwa itu semua ada proses penguraian di dalam tanah. Kenapa tadi bisa terjadi banjir gitu ya? Mungkin karena lapisan tanah kita yang ada sekarang itu sudah tertutup oleh plastik-plastik yang ada. Nah, nanti bisa deh gitu ya teman-teman search gitu misalnya gitu di Google atau kemudian pakai alat search lainnya gitu ya di internet gitu. Di internet kalau ketikan aja misalnya bungkus sampo tahun 80-an yang masih utuh sampai sekarang. Nah, itu ada gitu ya. Kemudian nanti plastik-plastik yang lain itu juga ada. Nah, artinya kebiasaan kita sekarang yang sangat berbeda dengan kebiasaan orang tua zaman dulu gitu ya. Itu ternyata ada efek sampingnya terhadap lingkungan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama. Dan dari lingkungan kita ini yang paling banyak menghasilkan sampah itu adalah rumah tangga. Jadi rumah kita Setiap orang dari jadi setiap dari kita, setiap rumah kita. Mungkin selama ini kita nganggapnya selesai. Dari rumah dikeluarkan, kemudian diangkut sama pak sampahnya gitu ya. Ternyata dibuangnya ke TPA. Nah, di TPA nggak bisa terurai itu Lutfi. Jadi apakah nggak semua TPA punya sistem pengolahan sampah sendiri? Karena kesulitan. Jadi coba sekarang misalnya di rumahnya masing-masing gitu ya, di rumahnya masing-masing membuang sampah organik dengan sampah plastik itu dibarengin apa enggak? Misalnya gini, ada sisa nasi, ada sisa sayur, ada sisa buah, itu dibungkus apa? Plastik kan? Nah, padahal plastik itu nggak bisa terurai gitu. Jadi ketika masuk ke TPA, dia sudah dibungkus plastik. Nah, setelah dibungkus plastiknya nggak terurai-urai. Jadi dia di situ aja terus gitu ya. Jadi makanya kenapa bau busuk itu muncul gitu ya, karena ada di dalam plastik itu sendiri. Nah, TPA kita yang ada kesulitan untuk memilah. Ada sih di beberapa kota yang dia sudah punya sistem, jadi nanti organik itu disendirinya pakai alat gitu. Oh ya, itu ada. Kemudian yang yang sampah non organik itu dia dikelola sendiri gitu ya. Nah, tapi itu ada edukasinya ke masyarakat. Jadi masyarakat di sana
itu sudah teredukasi untuk bisa memilah sampah dari rumah. Sebenarnya ya Mbak, kalau di lingkungan saya sendiri ya, pengolahan sampah dari rumah itu tuh sudah bisa gitu loh. Maksudnya organik, non organik. Misal yang organik kita taruhlah kita kasih ke ayam, gitu kan, ayam tetangga atau apa ternak-ternak tetangga kayak gitu. Terus yang non organik kita masukkan ke tempat sampah kayak gitu. Tapi susahnya adalah nanti ketika dibawa ke TPA itu gitu, di sana udah langsung bercampur lagi gitu, nggak ada pengolahan lagi. Kayaknya banyak yang seperti itu di kota-kota gitu ya. Nah itu solusinya sebetulnya adalah menjadikan sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi kalau bisa kita memang betul-betul sudah mengelola sampah itu dari rumah tangga kita. Kalau dulu adanya 3R gitu ya, apa namanya, reduce, reuse, recycle gitu. Dan sekarang ada 5R. Tambah lagi ya. Jadi tambah 5R. Yang paling pertama itu namanya ROT. ROT itu adalah menolak. Jadi ini semacam kalau kita di rumah, strategi yang kita lakukan agar sampah kita itu benar-benar membuat lingkungan kita nggak berbahaya gitu ya. Nah ini menolak dulu. Jadi kita tolak dulu. Itu strategi ke depannya ya. Kita menghindari dulu gitu ya. Kita menghindari dulu. Bahkan sebetulnya selain tadi ya ada sampah organik, sampah anorganik, itu ada sampah limbah baju kita gitu. Itu nggak masuk mana-mana. Ini Bukan organik. ya dia bisa sih ditanam gitu ya. Kalau zaman mbah-mbah kita kan punya satu apa sih itu lubang yang gede gitu ya, kemudian sampahnya semua ditanam di situ gitu kan. Tapi dulu nggak ada plastik ya. Zaman dulu kayaknya Nggak tahu. tidak banyak plastik karena belanjanya ke pasar. Kalau ke pasar itu mbah-mbah biasanya bawa Keranjang. ya keranjang, jadi tinggal masuk aja gitu ya. Jadi minim banget yang namanya plastik. Nggak sebanyak sekarang. Betul, sebanyak sekarang gitu. Nah, termasuk tadi ya balik ke baju kita gitu. Kalau misalnya strateginya adalah menolak atau menghindari, itu nggak banyak kok baju kita. Karena kita akan berpikir gitu kan, apa ya, mubazir nggak sih kebanyakan baju gitu kan. Kemudian kita juga berpikir bahwa untuk menjadikan satu kain itu kan butuh berapa ribu liter air gitu ya. Jadi kita berpikirnya sampai jauh ke sana. Kemudian juga menghindari tadi dengan membawa makanan atau tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Kemudian tidak pakai sedotan begitu ya. Jadi hal-hal yang bisa kita hindari, bisa kita substitusikan, dan dicari substitusinya itu ada di mana. Nah itu kayak apa ya, selain menjaga lingkungan sebenarnya kita juga bisa melakukan penghematan di situ gitu kan. Kita melakukan penghematan. Coba kalau misalnya dalam 1 bulan baju gitu ya, kita merasa harus beli satu, 2, 3, 4, bahkan mesti 4 gitu ya. Nah itu berapa limbah yang kemudian kita hasilkan gitu kan. Jadi dan sebenarnya nggak cuma limbah, uang. Iya sih. Coba dengan beli 1 dengan beli 4 Minimal berapa ya? 100.000 lah taruhlah baju. ya terus Ada ya 100.000 baju. ada Ya paling nggak segitu ya, kayak kaos kayak gitu 100.000 setiap bulan. ya Itu kan kemudian belum sepatu gitu ya, belum yang lain-lainnya. Tapi Sebenarnya limbah sama. fashion ya yang Ya itu ada limbah fashion. Kemudian kalau limbah yang makanan tadi atau limbah plastik, setidaknya kita mengurangi penggunaan plastik. Plus kalau kita ke minimarket, supermarket, itu kan ada yang sudah berbayar ya. Iya. Nah kita bisa menghemat juga gitu dari sana. Nah itu strateginya ROT. Jadi yang pertama perlu teman-teman lakukan itu adalah membuka mindset diri sendiri bahwa apa yang saya lakukan itu akan berdampak pada generasi selanjutnya. Nah itu yang paling utama gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita gali, sekarang kita masih nemuin artefak, kita masih nemuin bebatuan, kita masih nemuin candi. Nah barangkali kalau perilaku kita nggak berubah dari sekarang, kita nggak cinta lingkungan, kita masih egois gitu ya, dengan menggunakan yang sekali pakai lagi, digali isinya adalah plastik gitu ya, isinya sedih adalah banget ya. sedih banget nanti anak kita Antropolog gitu ya. itu gali maunya menemukan apa artefak ternyata sampah lagi. Plastik permi tahun
2000 itu kan gimana bersalah. gitu ya, gimana gitu. Merasa bersalah kalau ada yang merasa bersalah. Harusnya sih kita bisa merubah mindset kita ke sana gitu ya. Artinya kehidupan atau keberadaan kita itu bisa mempunyai manfaat gitu. Gak hanya di saat kita sekarang gitu ya, tapi di berikutnya dan berikutnya. Kan kita nggak pengen ya banjir di mana-mana gitu kan, kita nggak pengen gitu. Nah, aman-aman aja. Betul. Kita yang aman-aman saja. Nah itu tadi yang erot. Oke. Kemudian setelah tadi ya kita mengubah mindset, kemudian kita melakukan pengelolaan mulai dari menghindari atau mengurangi lah. Karena kita nggak bisa menjalankan zero waste gitu ya. Itu benar-benar nol. Kemudian Susah ya, betul-betul perfect itu kayaknya enggak gitu. Tapi Yang penting adalah lebih baik. lebih Ya, baik. jadi menjadikan sesuatu itu lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya. Jadi memang nggak bisa perfect gitu dan nggak bisa dihindari betul-betul apa sih namanya? Jadi nol gitu ya. nol sampah Betul. Tapi setidaknya kita punya langkah-langkah kecil gitu untuk dan punya rasa Betul. kalau beli minuman pakai plastik itu merasa bersalah gitu kan. Rasa bersalah itu sebenarnya membuat kita jadi lebih baik juga. Iya. Untuk kasus kasus ini ya. ini ya. Untuk kasus ini. Oke. Nah, kemudian setelah menghindari, strategi pintu tengahnya adalah memilah. Memilah. Jadi tadi kenapa ada bank sampah? Itu biasanya di bank sampah ini tempat kita untuk menyalurkan sisa-sisa barang yang dihasilkan dari rumah tangga. Jadi nanti bank sampah akan sangat membantu kita untuk mengelola limbah di kita gitu. Nah, tapi agar bank sampah ini bisa bekerja dengan baik, di kitanya di rumah itu sudah melakukan pemilahan. Jadi jangan dicampur lagi sayur, buah, nasi gitu, dibuntel plastik gitu, dibungkus plastik, kemudian dibuang gitu. Itu nggak selesai. Oke. Itu nggak selesai gitu ya. Berarti emang dari rumah harus dipisah dulu ya, yang organik, non organik, baru nanti yang non organik ini dibawa ke bank sampah. Ya, Oke. gitu. Jadi dari rumah sudah melakukan pemilahan. Nah, kemudian nanti pemilahan kalau mau dibawa ke bank sampah itu biasanya kan mereka bank sampah punya kategori sampah yang bisa diterima. Oh gitu. Nggak semuanya Nggak, mau ya? nggak semuanya mau. Jadi kayak misalnya gini, kalau punya baby di rumah atau punya adik kecil di rumah, bayi gitu ya, ada pampers, Oh, iya, iya, ya. itu Nah sampah ya. itu nggak bisa terurai sama sekali. Sangat banyak. Ya itu nggak bisa terurai sama sekali. Jadi di bank sampah manapun itu tuh kayak belum bisa diterima gitu, belum bisa diterima. Nah nanti kalau teman-teman bisa memanfaatkan bank sampah itu jadi uang lagi. Tadi yang pertama kan hemat uang, gitu ya, hemat pengeluaran nih, gitu kan. Menghindari mubazir gitu ya dengan menolak sekali pakai atau mengurangi sekali pakai. Kemudian yang kedua, ketika nanti ditabung kemudian ke bank sampah, sampahnya ini jadi duit gitu. Iya. Meskipun nggak seberapa loh ya, karena misinya kita adalah kita mencintai lingkungan. Mengurangi sampah. Betul. Bukan apa sih? Cari duit. Bukan nabung jadi banyak-banyakan sampah gitu ya, bukan gitu. Di beberapa bank sampah itu bahkan ada program tabung sampah naik haji, tabung sampah dapat emas, tabung sampah dapat sembako gitu ya. Artinya dari sampah yang kemudian dibawa ada kertas, kemudian ada botol minum, plastik ya, gitu ya. Kemudian juga yang lain-lainnya yang bisa diterima. Nah ini bisa untuk membayar tadi sembako, membayar emas gitu ya, bahkan tabung emas. Ada juga kalau teman-teman kenal Dokter Gamal, Dokter Gamal Aldi Said ya gitu ya. Nah itu beliau juga membuka klinik itu dengan sampah. Jadi pasiennya membawa sampah ke tempat ini ya, kliniknya krunya Dokter Gamal, kemudian berobatnya menggunakan tabungan sampah. Kan keren ya. Jadi artinya kita menjadikan sampah ini sebagai hal yang bermanfaat buat kita. Jadi bukan yang bau busuk, apalagi dihindarin gitu ya, bukan. Tapi apa sih, dikelola dengan baik lah gitu sampah itu.
Jadi Menarik wow, sekali. haji loh. Sekali ya, dari Dapat bank haji loh. sampah bisa haji, bisa dapat emas. Banget gitu. Nah kemudian yang terakhir kalau dari bank sampah, cerita-cerita tentang bank sampah ini adalah pengolahan. Pengolahan. Betul. Jadi sampah tadi kita bisa olah. Kalau teman-teman bisa mengolah organik jadi kompos, komposnya banyak dijual, nah itu menghasilkan uang lagi gitu. Tapi memang harus berani ya Berani mengolah telaten gitu. kompos terorganik. Memang harus telaten, berani, nggak jijian. Betul, ya, betul. Jadi butuh jiwa apa ya? Jiwa yang ya tadi ya berani gitu kali ya. Karena emang kadang-kala ya ada makhluk kecil. Ya sebut saja Itu pasukannya Allah tapi ya. Itu pasukannya Tuhan. ya untuk mengurai sampah. Mengurai, gitu. Soalnya. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengubah mindset dia itu bukan makhluk yang Menjijikan. gitu ya. Dia adalah pasukan yang Tuhan kirimkan gitu ya, pasukan yang Allah kirimkan gitu untuk bisa membantu kita menghasilkan suatu produk. Nah mungkin bisa lah gitu ya, dikit-dikit mengikis. Iya. Mengikis. Tapi memang nggak semua orang sih. Iya, Memang betul, tidak betul, semua betul. orang gitu. Jadi yang paling penting yang tadi ya menghindari dulu Iya. gitu ya, sama memilah gitu tadi. Kalau Iya. misal belum sampai ke pengolahannya itu. Ya, itu betul. Kemudian ada banyak juga kayak misalnya minyak jelantah. Minyak jelantah bisa kita menggoreng. Habis menggoreng dibuang kemana? Limbahnya gitu ya. Nah, ayo di mana gitu? Limbahnya dibuang kemana? Ke selokan, ke apa namanya tempat wastafel. Wah itu bikin wastafel kita mampet loh. Gitu. Kalau dibuang ke situ bikin wastafel kita Iya, mampet. bener. Nah, minyak jelantah ini bisa kemudian dikelola jadi sabun cuci. Oh iya. Sabun cuci. Nah ini sudah banyak juga gitu Jadi ya. ada minyak jelantah ya. Sabun cucinya tapi lebih ke arah baju ya. Jadi baju yang bernodanya sangat bandel. Nah itu bagus dengan sabun dari jelantah. Sudah ada beberapa bank sampah yang dia mengolah minyak jelantah ini jadi sabun. Kemudian dites ke lab-lab yang ada aman gitu ya. Dia aman, digunakan aman. Atau minyak jelantah bisa jadi biodiesel. Oh iya. Nah. Tapi kayaknya belum banyak ya kalau jadi biodiesel. Ya mungkin karena Kalau saya sih masih banyak dengarnya yang sabun Yang itu tadi. jelantah ya. Sabun ya, jelantah. jadi memang tidak banyak perusahaan yang menerima Oh, iya. biodiesel dari minyak jelantah, tapi sudah ada, mulai terbuka lagi gitu ya di perusahaan-perusahaan. Coba nanti kita sama-sama searching ya. Gitu ya, benar-benar Search. searching. Nah itu tuh kalau biodiesel, kalau minyak jelantah ya, teman-teman punya 1 liter misalnya, 1 liter minyak jelantah itu dihargai di bank sampah rata-rata 2.000 sampai 4.000 per liternya. Nah, padahal goreng, kalau kita sekali goreng masuk kan minyak goreng nggak bisa ya kita gunakan berkali-kali Nggak bisa. Sebetulnya secara kesehatan itu Nggak kan nggak sehat. bagus. Nah, nanti limbahnya kemana ya? Udah limbahnya udah ada yang nampung gitu di beberapa bank sampah yang ada di wilayahnya teman-teman pasti ada gitu. Nanti tinggal dicari aja gitu ya, tinggal dicari aja. Nah itu terus banyak banget yang lainnya juga. Jadi olahan apa botol sebenarnya di belakang ini juga ada nih ya. Oh iya. Di belakang ini juga ada. Ini dari batok kelapa misalnya. Itu kan limbah juga ya. Itu limbah. Ah iya itu dari kresek. Kresek. Itu dari kresek. Jadi banyak yang bisa dikreasikan dari olahan dan itu bisa jadi usaha. Jadi usaha yang bisa dilakukan sama teman-teman yang bisa mengolahnya. Nah jadi tadi ya senangnya kita kenal bank sampah itu di situ. Jadi senangnya yang pertama jelas karena kita jadi peduli lingkungan gitu ya. Kayak gimana ya? Kayak besok ketika ditanya tuh ini loh aku tuh udah peduli sama lingkungan. Emang kamu sudah berbuat gitu loh lingkungan ya? gitu ya. Jadi apa ya senang aja gitu, senang aja dan bahagia. Kepuasan hati ya? Betul, kepuasan hati karena kita bisa berbuat baik dengan alam itu yang jelas gitu ya. Jadi berbuat baik dengan alam kan kita hidup harus berdampingan dengan alam kan gitu. Nggak bisa tidak gitu ya. Benar sekali. Kalau tidak nanti malah justru jadi apa namanya ya? Malah jadi bumerang. Betul jadi bumerang buat kita. Oke teman-teman, itu tadi ya obrolan kita seputar sampah yang ternyata tidak hanya bau yang dihasilkan, tapi juga bisa menghasilkan manfaat untuk kita sendiri kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Jadi
kita mengajak teman-teman semua untuk mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, pedulilah gitu dengan lingkungan di sekitar kita. Paling tidak gitu ya, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah mulai menolak sedikit demi sedikit sampah yang kita hasilkan. Contohnya yang kemasan sekali pakai gitu ya, dan mulai memilah gitu ya, mana sampah organik, mana dan sampah non organik, supaya pengelolaannya nanti bisa lebih mudah kayak gitu. Kalau dari Mbak Putri sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau dari saya intinya adalah kita hidup harus berdampingan dengan alam, maka kita harus sering-sering berbaik-baik hati gitu ya dengan alam itu sendiri. Itu aja sih. Oke, mantap sekali ini statementnya yang sederhana tapi sangat bermakna gitu, kena gitu. Karena ya itu tadi ya, kalau kita nggak bisa berbaik-baik dengan alam nanti malah jadi bumerang buat kita sendiri. Kita juga yang rugi gitu ya. Hidup di dunia ini kita yang rugi kayak gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu podcast dari kami. Jangan lupa di follow Instagram kami di pintar_atur_duit dan juga subscribe channel YouTube kami di Gemedia Edu gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman yang lain agar sama-sama peduli dengan lingkungan, sama-sama peduli dengan sampah yang kita hasilkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.